Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati guru kita semua selaku Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Pondok Pucung, serta yang saya hormati Al-Ustadz Khalili dari MWC NU Pondok Aren, dan tak lupa Ketua wilayah kita Bapak RT Tiin. Mudah-mudahan guru kita dan ketua wilayah kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keberkahan hidup penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah, bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita mengaji kitab setiap malam ba'da tarawih, mengaji kitab Nasaihud Diniyah dan Su'abul Iman. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan serta istiqomah dalam menuntut ilmu, dan kita semua mendapatkan keberkahan daripada ilmu serta dijadikan manusia yang bermanfaat. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati baitil kiram. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratil khususan ila mu'allifil kitab Su'abul Iman ala alama Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Syafi'i Al-Kusini Al-Maribali. Nafa'allahu bihim wa bi'ulumihim amin. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratil khususan ila al-alim al-alam al-faham Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Sawi kitab Qamiyatugian ala mangzumati Su'abul Iman. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sebelum kita masuk materi, kita nadoman terlebih dahulu. Masih ingat kan? Udah langsung hafal karang mah. Nanti diulang-ulang, jadi nggak usah lihat kitab lagi. Udah langsung di luar kepala, nggak usah ditanya dah. Mutafailun, 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 mutafailun. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin da syu'ab fatutamamu hadhi buyutum min kitabil qushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madara syamsun fis samai wa anjum imanuna bid'un wa ainun syubatan yastakmilan halufadlin yagumu amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnal alamu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masyarin fihi khalaiqu tasyamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wahbub ilahaka khaf alima iqabihi walirahmatir jutawakalan ya muslim wahbub nabiyaka summa azim qadrahu wa bakhala bidinika ma yurabika ma samu. Sampai sana ya kemarin. Kayaknya ngantuk ini. Kalau bahasa Sunda udah kayak di pepende. Pepende itu apa ya kalau bahasa Betawinya ya? Jadi pepende tuh di ayun-ayun, dibacain hadom, tahu-tahu bocahnya ngantuk tidur. Diindeng-indeng ya? Hah? Indung-indung.
melendung. Bismillahirrahmanirrahim. Watlub li'ilmi thumma laqinhul wara azim kalamar rabbi wathur tu'som. Ada? Ada baik? Halaman berapa emang? 7. Emang masih 7? 17. Cabangnya 17. Iya. Watlub sareng kudu nyupri anjeun li ilmin kana ilmu summa tuluy lakin hulwara kudu mamatahan anjeun kana ilmu ka makhluk. Azim sareng kudu ngagungkeun anjeun kalamar rabbi kana dauhana pangeran. Watuhur sareng kudu susuci anjeun tu somtah diraksa anjeun. Pada bait ini akan dijelaskan beberapa cabang iman. Di antaranya di sini disebutkan ada 4 cabang iman. Watlub li ilmin, tututlah engkau terhadap ilmu. Kemudian harus memberitahu mematahan teh kudu harus ngasih tahu kalau kita sudah nuntut ilmu dan tahu paham ilmunya, harus ngasih tahu juga memberikan pemahaman ilmu tersebut kepada makhluk, kepada siapapun. Azim dan harus mengagungkan engkau terhadap kalamar Rabbi, firmannya Allah. Wathur dan harus bersuci engkau. Tu'som, nah dijaga engkau. Wasobatus sabi'ah asyarah, pada cabang yang ke-17 ini, yang pertama pada bait yang tadi menjelaskan tentang tolabul ilmi. Dijelaskan di sini bahwasannya menuntut ilmu. An Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab minal ilmi, dari ilmu, yantafi'u bihi, yang berguna dari ilmu tersebut, fi akhiratihi, bagi masalah akhirat, wa dunyahu, dan masalah dunia. Kana khairon lahu, maka satu bab itu lebih baik min umrid dunya sab'ata alafin sanatin. Lebih baik daripada umurnya dunia selama 7.000 tahun. Siyamun naharoha wa qiyamun layaliyaha makbulan ghairu mardudin, yang dimana ia berpuasa pada siang harinya dan mendirikan ibadah di malam harinya dengan ibadah yang diterima. Masya Allah perbandingannya. Makanya pentingnya menuntut ilmu. Di sini Rasulullah bersabda atas pentingnya atau perhatian yang sangat perlu kita perhatikan sebagai umatnya tentang menuntut ilmu. Bahkan barang siapa, kata Rasulullah, yang belajar satu bab cabang iman, Pak RT, satu bab saja minal ilmi, dari ilmu yang tafi'u bihi, yang mana ilmu yang dipelajarinya itu berguna bagi dirinya, bagi orang yang menuntut ilmu. Dia belajar satu bab tapi dia berguna itu ilmu.
nggak sia-sia gitu. Bergunanya bagi masalah dunianya ataupun bagi masalah akhiratnya. Maka satu bab itu yang tadi lebih baik katanya daripada umur dunia berapa tahun? 7.000 tahun. Lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun, yang mana kalau dipakai puasa siangnya dan malamnya dipakai ibadah, terus ibadah semuanya diterima tanpa ditolak, itu belajar satu bab lebih baik daripada yang tersebut. Nah, maka sangatlah penting dalam hal menuntut ilmu. Jangankan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepentingan terhadap menuntut ilmu, sahabat Nabi pun siapa? Sayyidina Ali menyatakan, man 'allamani harfan laqad sirtu lahu abdan. Barang siapa yang mengajarkanku satu huruf, laqad sirtu lahu abdan, maka aku akan menjadi hambanya. Hamba zaman dulu diperbudak, mau diapain baik harus mau, yang namanya hamba. Beda kalau sekarang mah kan memang nggak ada ya. Setelah apalagi zaman jahiliyah sebelum masuk Islam, mau diapain, mau digetok, mau diapain, diem baik. Ini ibaratnya saking pentingnya ilmu. Sayyidina Ali berkata seperti itu. Jangankan banyak ilmu yang diajarkan, Sayyidina Ali berkata, man 'allamani harfan, bahkan barang siapa yang mengajarkanku satu huruf, kata Sayyidina Ali itu, laqad sirtu lahu abdan, maka aku akan menjadi hambanya. Hamba sahaya. Wa an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, belajarlah engkau terhadap ilmu, fa inna ta'allumahu, maka sesungguhnya belajarnya engkau terhadap ilmu. Nah, selanjutnya masdar. Yang pertama fiil, ta'allamu. Fi'il amar, ta'allamu. Belajarlah engkau sekalian terhadap ilmu. Fa inna, maka sungguhnya ta'allumahu, belajar terhadap ilmu, lillahi, karena Allah, hasanatun, itu amal baik. Wa dirasatahu tasbihun, bahkan mengulangi pelajarannya saja menjadi tasbih. Ilmu mah begitu. Wal bahsu anhu jihadun, dan membahas terhadap ilmu termasuk jihad. Nggak usah jauh-jauh, begini aja udah jadi jihad. Luar biasa menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua, khususnya di bawah pimpinan Bapak RT Tiin ini, warga RT 06, semua istiqomah dalam menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Wa talabau ibadatun, dan menuntut ilmunya aja menjadi ibadah. Banyak sekali ini. Wa ta'limahu shadaqatun, dan mengajarkan ilmu sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbatun, memberikan ilmu kepada ahlinya termasuk qurba. Wal fikra fil ilmi ya'dilu siyama wa mudzakaratuhu ta'dilul qiyam. Tuh, di sini dijelaskan wal fikra, dan berfikir terhadap ilmu, ya'dilu siyama, sebanding ibadah puasa, wa mudzakaratuhu, dan membahas tentang ilmu, ta'dilul qiyamah, sebanding dengan ibadah malam. Tuh. Ibadahnya juga
sebanding dengan puasa dan sebanding dengan ibadah malam. Maka Rasul menjelaskan dalam hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Di situ ada di bawahnya kalau nggak salah. Menuntut ilmu bahkan diwajibkan kepada setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma, tuntutlah ilmu katanya. Walau bainaka wa bainahu, walaupun antara engkau dan antara ilmu itu bahrun minan nar, lautan api. Meskipun di antara lautan api, tetap kita mah harus nuntut ilmu. Saking pentingnya nuntut ilmu. Nanti ketika kita tidak ada ilmu yang kita dapat, bahkan kita jauh daripada ahli ilmu, ada balasan, bukan balasannya, jadi apa ya, yang didapat bagi orang yang jauh daripada ilmu dan ahli ilmu. Nanti ada syairnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubil ilma, menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang kubur. Dari kita buayan sampai kita mati tetap nuntut ilmu mah kudu. Jangan sampai kita mah udah tua ini tong ora bisa nuntut ilmu. Jangan sampai begitu, tetap nuntut ilmu mah wajib. Sekemampuan kita. Jangan sampai kita jauh daripada ilmu. Tadi udah disebutin padilah bagaimana menuntut ilmu, begitu luar biasanya. Anna ta'allumil ilmi, belajar, sesungguhnya belajar ilmu itu suatu kewajiban pada segala keadaan, setiap waktu ataupun keadaan. Wa qala ba'dus salaf, sebagian daripada salafus soleh itu membagi ilmu. Al-ulumu arba'atun. Ari pirang-pirang ilmu eta aya 4. Macam-macam ilmu itu ada 4. Al-fiqhu lil adyan. Yang pertama fikih untuk urusan agama. Watibbu, dan kedokteran lil abdan untuk urusan badan atau kesehatan. Wan nujumu lil azman, dan astronomi, ilmu perbintangan untuk apa? Perputaran waktu. Serta wan nahwu lil lisan, dan ilmu nahwu untuk urusan lisan. Ilmu nahwu itu ilmu apa? Grammar kalau bahasa Inggrisnya. Ya, grammar. Nahwu itu tata cara kalau udah jadi ahli nahwu, Pak RT, baca kitab kuning udah kayak baca koran. Baca harkatnya yang tadinya di sininya kosong, tahu tuh mana yang dibaca harkat kasroh, mana yang dibaca harkat fathah, mana yang dibaca harkat doma. Kalau udah menjadi ahli nahwu, sudah tahu ini bacanya kasroh nih. Oh, ini dibacanya fathah ujungnya. Itu tentang ilmu nahwu. Wa'lam anna tasilul ilmi ala nau'aini. Kesuksesan, keberhasilan ilmu itu ada 2 bagian. Yang pertama kasbi wasimai. Ada yang disebut dengan kasbi, ada yang disebut dengan simai. Apa yang disebut dengan kasbi, menuntut ilmu yang bagaimana? Nah, di sini disebutkan bahwasanya fal kasbi huwal ilmu. Jadi maka
kasbi itu ari ieu eta ilmu kasbi yang dicapai dengan ketekunan belajar wal qiraah alal ustadzi dan membaca di depan guru. Nah, itu cara daripada ilmu kasbi. Belajar nuntut ilmu dengan cara ilmu kasbi. Di sini dibagi dua katanya. Ketercapaian terhadap menuntut ilmu itu ada yang belajar dicapai dengan ketekunan belajar bersama gurunya, terus membaca depan gurunya, khataman dengan di depan gurunya. Ada yang disebut dengan wasimai. Nah, wasimai ini huwa ta'allumu minal ulama bisimai fi umuri dunya wad dunya. Ari eta ilmu simai teh belajar dari para ulama dengan mendengarkan urusan-urusan agama dan dunia. Kita termasuk yang mana? Dua-duanya. Ini mah di sini mah belajar langsung dengan gurunya di depan guru, ditulis alhamdulillah tuh ya catatannya. Udah penuh itu catatan di kitabnya. Tinggal baca doang. Padahal bawa pulpen buat nyatet ketika ini nih bagian yang penting-pentingnya. Oh ini hadisnya nih. Oh hadis ini nih. Yang pentingnya begini. Nah, itu biar ilmu kita diikat dengan tulisan. Kalau nggak diikat begitu maka bisa kabur, lupa. Kalau udah tua apalagi, udah punya penyakit pikun. Tapi kalau dicatat begini, mau selama apapun kita tetap akan bisa membacanya. Oh ini nih yang diajari nama guru tuh tentang cabang ilmu, cabang iman tentang menuntut ilmu. Oh begini tuh kan enak. Lanjut. Wa hadza la yahsul illa bi mahabbatil ulama wal ikhtilat ma'ahum. Cenah tuh. Dan ini tidak akan tercapai tanpa kecintaan terhadap ulama. Tetap meskipun kita belajar, kita ngaji, mendengarkan di dalam pengajian, tapi tidak ada rasa cinta terhadap gurunya, tidak akan manfaat, bahkan tidak akan berkah ilmunya juga. Banyak yang seperti itu. Guru ngaji di pengajian seperti ini, orang masuk pendapatnya, diomongin di luar, di belakang, guru nomor begini. Katanya tadi ngaji sama gurunya, di belakang ngomongin, sama aja kalau begitu. Nah itu yang bikin kita tidak bermanfaat terhadap ilmu. Padahal dia dapat ilmu dari guru tersebut. Kalau kita ngaji ta'limu ta'alimah, jangankan terhadap guru pun harus diagungkan. Ada yang nama babnya fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, dalam mengagungkan ilmu dan ahlinya, berarti ulama atau ustadz. Bagaimana para santri ataupun para jamaah ketika menuntut ilmu, terhadap ilmu harus seperti apa, terhadap ulama harus seperti apa. Yang bagusnya, yang namanya ilmu, sebelum kita menuntut ilmu itu memang diajarkan harus mempunyai wudu. Kenapa? Di ta'lim muta'alim bahkan disebutkan karena ilmu itu adalah termasuk cahaya. Dan cahaya agar sempurna ketika menuntut ilmu, diri kitanya harus suci, bersih. Wal mujalasah lahum, dan berkumpul dengan siapa? Dengan para ulama. Cenah tuh, kumpul dengan ulama
dan bertanya kepada ulama. Jadi semua itu tadi metodenya kasbi ataupun metode simai tidak akan tercapai tanpa kecintaan kepada ulama dan bergaul dengan ulama, ikhtilat mahum wal mujalasah, dan berkumpul dengan ulama dan bertanya kepada ulama. Setidaknya dengan kumpul seperti itu, nah akan ada capaian daripada menuntut ilmu. Wa yajibu 'alal muta'allim, untuk mendapatkan ilmu santri, nah harus apa? Berniat mencari ridho Allah. Di mana-mana, bukan hanya di kitab Syu'abul Iman dalam hal ilmu, bahkan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim pun, kalau kita mau menuntut ilmu, yang pertama berarti niatnya kita mencari ridho Allah. Yang keduanya yaitu mencari ridho Allah dan tempat yang baik di akhirat, menghilangkan kebodohan. Nah, niat kita mencari ridho Allah, niat kita untuk bekal di akhirat, niat kita menghapus daripada kebodohan, niat menghilangkan kebodohan. Nah, niatin ketika kita mau nuntut ilmu tuh, kita mau datang ke majelis taklim itu buat apa? Buat nuntut ilmu. Buat apa? Buat satu, mencari ridho Allah, buat bekal di akhirat. Yang ketiganya, menghilangkan kebodohan terhadap dirinya, wa an sa'iril juhali, dan dari orang-orang yang bodoh yang lainnya. Dan niat juga apa? Wa ihya'uddin, dan menghidupkan agama. Terus apalagi? Wa ibqaul Islam, dan menegakkan agama Islam. Dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Dan wajib pula berniat mensyukuri nikmat akal sehat badan. Dan yang lebih pentingnya, jangan pernah berniat mendapat perhatian daripada manusia, mencari harta dunia, ataupun mencari kehormatan di mata penguasa, di mata sultan, di mata kaisar, di mata raja, wa ghairuhu, dan lain sebagainya. Ya, jangan ada niatan seperti itu dikala kita menuntut ilmu. Sebagaimana syairan Abah Cipulus, Ajengan Cipulus, Purwakarta, almarhum, syairan hadis ya. Dawuh Nabi jaga di akhir zaman, umat tedaraek ngaji kaajengan, dicoba naku Allah tilu cobaan, kahijina jalma maot teimanan, kaduana dilaan berkakasabna, sabab teapal kana ilmu-ilmuna, katiluna dicoba ku sultan dolim, bongan jalma osok ngajauhan alim. Daun Nabi saha jalma pipisan, ti ulama nyingkir malah ngajauhan, maka pae hatena eta jalma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Tah kitu ngetos kan Pak? Hah?
Mati. Taunya pae we mau pae. Syiiran abad Cipulus yang diambil daripada hadis dauh Nabi SAW bersabda, di akhir zaman umat banyak yang tidak mau mengaji kepada ulama. Kalau bahasa Sunda mah ulama tuh kalau kiai itu ajengan ya. Banyak yang nggak mau tedaraek ngaji ke ajengan, pada nggak mau ngaji ke ajengan di akhir zaman mah apa? Mumpung belum akhir zaman, kita mah manfaatin mumpung guru masih ada. Ntar mah kali pas di akhir zaman nyari-nyari guru susah, sampai manggul-manggul emas. Gimana tuh? Iya, sampai nyari-nyari guru yang orang berilmu sampai kesusahan, sampai begitu, sampai sebegitunya gitu. Kan di akhir zaman itu umat banyak yang tidak mau mengaji kepada ulama atau kepada kiai. Maka kata Allah dicobanya juga oleh Allah dengan 3 cobaan. Yang pertama, cobaan yang pertama, orang yang tidak mau mengaji ya, ataupun termasuk umat yang di akhir zaman yang tidak pada nggak mau ngaji sama ulama, dicobanya oleh Allah. Apakah ini termasuk akhir zaman? Apakah ini termasuk cobaan Allah di hadis ini? Nah, yang pertama cobaannya apa coba? Yang pertama yaitu adalah manusia meninggal tidak dengan iman. Mudah-mudahan kita mengaji cabang iman yang 77 ini dan meninggal husnul khotimah dan membawa iman. Yang keduanya dicoba oleh Allah, dilaan berkah kasabna, diambil, dicabut keberkahan kasabnya oleh Allah tuh. Kenapa? Sebab tidak tahu ilmunya. Yang punya kasab nggak pakai ilmu nggak berkah. Tapi kalau kasabnya pakai ilmu dan tahu mana bisa memilah, oh ini nggak baik nih, oh ini baik nih. Nah itu pakai ilmu. Kalau yang nggak pakai ilmu mah apa baik ya digarap Yang penting mah jadi duit. Penting mah jadi duit. Tak dicabut nanti berkah kasabnya. Jadi dikasih mah dikasih, rezeki mah dikasih. Cuman tidak berkah, dicabut berkah kasabnya. Allah ngasih rezeki teh kan ada yang disebut dengan apa? Istidraj, ya. Ya, Ustaz ya. Ada yang disebut istidraj. Beda dengan ngasihnya Allah dengan kasih sayang dengan istidraj. Kalau istidraj itu kayak gini nih. Saya punya rokok, ngasih buat Pak RT, tapi dilemparin. Nih Pak RT mau enggak? Semua makhluk pun mendapatkan rezeki Allah. Semua makhluk, cuman berbeda-beda. Bagaimana kitanya? Apakah rezeki kitanya berkah? Apakah rezeki kita hanya sebatas pemberian Allahnya? Hanya sebatas rezeki yang istidraj. Kalau kata Abah Hasyim Mujadi mah, almarhum waktu itu menjelaskan di Istana Negara, kalau yang istidraj itu anaknya jadi menteri, semuanya berhasil karena rizkinya bukan dari rizki yang memang kasih sayang Allah, tapi anaknya meskipun jadi menteri semua berhasil korupsi. Di balik itu semua tetap ada keburukan. Nah, mudah-mudahan kita semua mah mendapatkan apa yang diberi oleh Allah dengan kasih sayang Allah. Rizki yang halal, rizki yang berkah. Nah iya, Pak RT mah insya Allah, Pak RT mah pimpinan wilayah RT 6 mah insya Allah sebagai pimpinan yang adil, amanah. Jauh dari rompi oren. Nah, apaan itu rompi oren? Nah, rompi oren mah kan ngambilnya banyak. Iya. Kalau lagi dikit ngambilnya. Dikit. Oh ada juga Pak RT. Ala
kalau gitu bilang bisa ngambilnya. Ini bingka. Lah kalau kata Pak RT, apa yang mau diambil kan? Di lingkungan RT mah katanya kagak ada yang mau diambil. Suaranya subur. Lihat warganya bisa makan aja udah seneng kan? Iya. Bahagia. Lihat keluarga yang koyok pusing balik kita. Nah kan. Waduh. Koyok lagi. Lihat warganya pakai koyo, ntar ikut-ikutan pakai koyo, jangan begitu Pak RT. Nah. Yang ketiganya yaitu dicoba oleh Allah dengan cobaan diberikan sultan dolim, diberi pimpinan yang dolim, diberi presiden dolim, diberi gubernur dolim. Itu cobaan untuk siapa? Untuk orang-orang yang di akhir zaman tidak mau mengaji terhadap ulama, yang tidak mementingkan terhadap ilmu, yang tidak mementingkan urusan agama. Kalau sudah merasa tidak penting terhadap ilmu agama, itu sudah termasuk sebagian tanda kiamat, sebagian tanda kiamat kecil. Orang-orang yang merasa tidak mementingkan terhadap ilmu agama. Bongan jalma osok ngajauhan alin. Nah, bongana orang suka menjauhi orang alim. Sabda Nabi yang berikutnya, daun Nabi saha jalma pipisahan, ti ulama nyingkir malah ngajauhan, maka pae hatena eta jalma teh jeung lolong tina taat ka Gusti Allah. Naudzubillah. Dauhan Nabi, barang siapa orang yang pipisahan itu berpisahlah muparoko dengan ulama, malahan menyingkir dari ulama, menjauhi ulama, nggak mau dekat sama ulama, nggak mau mujalasah dengan ulama, berkumpul dengan ulama, nggak mau duduk bareng sama ulama, nyingkir malah ngajauhan, maka orang tersebut paeh hatena, paeh teh apa? Mati apanya? Hatinya. Naudzubillah, mudah-mudahan hati kita mah nggak dibuat mati oleh Allah. Maka kalau udah mati hatinya, orang tersebut pasti buta terhadap taat kepada Allah. Itu syair yang dibuat oleh Abah Cipulus dengan membawa hadisnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menuntut ilmu penting, maka setidaknya kita sebagai orang tua sangat harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Saking pentingnya, ya setidaknya kita dulu kurang menuntut ilmunya, anak-anak kita itu yang dapat ilmu banyak, apalagi urusan agama yang kita tidak tahu, ntar anak kita yang siapa? Yang apa? Yang ngasih tahu. Setidaknya kita mah dulunya orang jadi anak yang soleh ya, anak kita yang soleh. Kenapa? Harta yang paling berharga adalah anak soleh. Mau setungtung kita punya harta seujung mata sampai pandangan kita tak terlihat harta kita, tidak akan dibawa mati. Setuntung ujung mata penglihatan kita, mau itu semua kita kekayaan kita punya kekayaan sawah misalkan, pokoknya sampai ujung mata kita nggak kelihatan itu sawah kita itu. Wow. Lebarnya. Iya, lebarnya. Matanya minta. Dekat. Cuman sepetak padahal.
Pokoknya pandangan kita sampai nggak kelihatan itu ujungnya kekayaan kita dah, harta kita. Biar beras punya kita. 7 turunan nggak habis tuh Maya. Cuman ya pokoknya ujungnya kan kalang tembok sampai situ doang. Iya. Orang-orang kampung mah kan orang-orang kampung kan orang-orang kaya sebenarnya kan. Sawah-sawahnya banyak. Berapa petak. Wah, berapa petakan. Tapi semua itu tidak akan dibawa mati. Maka penting bagi kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Lagian siapa lagi yang akan mendoakan kita nanti ketika mati? Ngocor ta doa budak mah. Ngocor teh naon atuh? Ngalir terus. Pahalanya juga bagi orang tuanya. Meskipun anak kita yang menuntut ilmu di pesantren, di sekolahan, kita mah cuman bisanya mencari biaya-biaya, sama aja pahalanya dengan orang yang menuntut ilmu. Biar anak kita tenang di sana nuntut ilmu, biar kita yang susah cari duitnya. Tapi berkah nantinya ngalir ke bawah sampai mati juga. Doa anak yang soleh tuh. Coba kalau anak kita orang diperhatiin, bodoh amat dah lu mau jadi apa juga. Entar babanya mati kagak didoain, masih mending kagak didoain. Nah kalau didoainnya, baba gua mudah-mudahan disiksa di kubur. Naudzubillah punya anak seperti itu. Itu saking apa? Saking keselnya kali ya sama bapaknya. Ya, dendam. Tapi anak dan orang tua itu harus bisa bersinergi, ya. Harus bisa saling memberikan kasih sayang satu sama lain. Kalau itu take and give lah, ya. Jangan sampai kita terlalu menekan juga terhadap anak. Harus ada balikannya buat anak tuh, take and give. Tuh pentingnya menuntut ilmu. Baru cabang 1 ini. Masih ada 3 lagi. Jam berapa ini? 10. Masih lanjut, ini masih kuat. Masih lanjut lah, orang gorengan masih banyak, lontong masih banyak. Kuat gimana? Itu cabang iman yang keberapa? Cabang iman yang ke-17. Sekarang tadi bait yang tadi ada 4 cabang katanya. Cabang yang ke-18-nya yaitu adalah nasrul ilmi asyari, yaitu menyebarluaskan ilmu syariat. Jadi ketika kita menuntut ilmu dan kita mendapatkan ilmu dari guru kita, itu harus menyebarluaskan, apalagi khususnya ilmu syariat. Apa yang kita pahami, kita kasih tahu terhadap orang yang tidak tahu. Harus itu kita, karena kita udah tahu ilmunya. Ada orang yang nggak benar, ya kita kasih tahu. Oh, yang begitu salah, jangan begitu. Biarin apa-apa, yang penting kita sudah memperingati, memberitahu, apalagi tentang urusan agama, apalagi tentang ilmu syariat. Yang begitu salah, mau dianya mau marah mau bagaimana juga, ya biarin saja. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban kita, manakala kita tahu ilmunya. Jangan sampai kita diem baik, oropen gitu. Di sini dijelaskan, bahkan harus engkau ketahui orang-orang yang alim akhirat itu mempunyai tanda-tanda. Jadi orang-orang yang berilmu, para ulama akhirat itu punya
Tanda-tanda. Yang pertama ihdaha. Cenah tuh. Yang pertama apa? Bagaimana? Ia mencari rizki dunia dengan ilmu yang dimilikinya. Bukan mencari rizki dunia dengan ada kesempatan apa gitu? Kata si itu mah. Di mana ada kesempatan? Yang film itu yang di RCTI itu siapa tuh? Di mana? Pokoknya mas setiap ada kesempatan. Nah bukan begitu. Tapi orang yang alim akhirat itu mencari rezeki dunianya itu dengan ilmu yang dimilikinya. Yang keduanya yaitu adalah ia menyibukkan diri dengan ilmunya dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian ia lebih mementingkan ilmu batin atau tasawuf, akhlak, akidah. Nah itu ilmu batin. Termasuk ilmu batin, tasawuf tuh ilmu rasa hati, mensucikan hati, tasawuf. Akhlak, adab, akidah termasuk ilmu batin. Berkesinambungan. Untuk menyiasati hatinya sendiri. Tuh. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu yang dengan tujuan apa? Mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian lebih mementingkan apa? Ilmu batinnya. Itu adalah ulama akhirat. Orang-orang alim akhirat. Yang ketiganya, ia berpegang teguh dengan ilmunya. Untuk apa? Untuk mengikuti orang yang memiliki ilmu syariat dalam segala ucapan atau tindakan. Jadi segala ucapan dan tindakannya pun dijaga. Pakai ilmu, enggak sembarangan. Kalau orang yang sudah berilmu, enggak sembarangan ngomong. Padahal mah kelihatan orang yang berbicara dengan ilmu dengan orang yang berbicara cuman ngomong doang. Biasanya kelihatan ini orang ini berilmu nih. Ini orang kosong ilmunya. Nah, ada biasanya. Tahu nih sudah. Iya, kan biasanya ketahuan dari cara bicaranya aja kan ketahuan. Maupun ilmu pengalamannya ataupun ilmu ininya. Kemudian ada tanda-tanda orang yang mencari ilmu bukan untuk tujuan dunia. Ada 5 tanda-tanda orang yang mencari ilmu bukan untuk apa? Tujuan dunia. Yang pertama yaitu adalah ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Tuh. Maka ia akan menjadi pelopor untuk menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangannya. Nah, itu adalah orang yang mencari ilmu bukan untuk tujuan dunia. Bahkan ucapannya pun sesuai dengan perbuatannya. Yang begitu akan menjadi pelopor untuk menjalankan perintah agama dan menjauhkan dari larangan-larangan. Yang keduanya, ia berupaya mendapatkan ilmu secara optimal sesuai dengan kemampuannya dan senang menjalankan ketaatan kepada Allah serta menghindari ilmu yang lebih banyak menuntut perdebatan. Gak banyak debat. Kalau tanda-tanda orang yang mencari ilmunya bukan untuk urusan tujuan dunia. Yang keberapa sekarang? Ketiga. Nah, ia menghindarkan kemewahan dalam hal apa? Dalam hal makanan, rumah, tempat tinggal ataupun perabotan rumah tangga, walibas dan pakaian. Yang penting makan sederhana tapi segala punya cukup. Pokoknya mah jadi orang mah pas aja dah.
Pas mau kemana-mana ada mobil. Pas mau beli ini ada. Yang keempatnya yaitu adalah ia menahan diri dari kedekatan dengan penguasa. Nah, menahan diri, tetapi kecuali untuk apa? Memberikan nasihat atau mencegah kesewenang-wenangan atau menolongnya dalam mencapai ridhonya Allah. Itu pun kalau dekatnya dengan sultan. Bukan dekatnya dengan sultan itu mencari jabatan. Kebanyakan kita makan ngedeketin penguasa nyari apaan? Nyari komisi. Tapi kalau ulama itu apalagi orang yang mencari ilmu bukan untuk tujuan dunia, khususnya ulama, nah pasti menghindari dari kedekatan dengan penguasa itu untuk menjaga dirinya. Tetapi meskipun dekat pun kecuali untuk apa? Memberikan nasihat ataupun mencegah pemimpin tersebut dari sewenang-wenangannya, seenaknya, kan? Atau menolongnya dalam mencapai ridho Allah, agar si pemimpin itu diridhoi oleh Allah. Dan yang kelimanya, ia tidak segera memberikan fatwa. Jadi tidak mudah memberikan fatwa. Tetapi sangat berhati-hati dan menyarankan kepada orang lain untuk bertanya kepada orang yang lebih ahli dalam berfatwa. Serta ia juga tidak melakukan ijtihad kecuali ijtihad itu fardu ain baginya. Tetapi ia mengatakan tidak tahu bila ijtihad itu sulit baginya. Jadi kalau orang yang seperti ini tidak mudah memberikan fatwa, bahkan untuk lebih baik lebih bertanya kepada ahlinya, Orang menjadi mufti itu nggak sembarangan. Orang memberikan fatwa itu nggak sembarangan kita bisa namatin satu kitab langsung bisa berfatwa, enggak. Harus beberapa banyak ilmu yang harus dikuasai. Enggak hanya satu ilmu aja dikuasai kita udah berfatwa baik. Bahkan orang yang seperti ini berhati-hati dalam masalah ijtihad bagi dirinya, kecuali kalau itu untuk fardu untuk dirinya sendiri. Misalkan berfatwa mengharamkan mik, tapi untuk dirinya sendiri, ya, tanpa untuk orang lain. Jadi selama itu dia tidak memakai mik, misalkan seperti itu, ataupun ijtihad yang lain baginya sendiri gitu ya, tanpa membawa orang lain. Kalaupun ijtihad itu sulit, orang yang seperti ini sangat berhati-hati. Kalau emang tidak tahu, ngomong tidak tahu. Itu cabang iman yang keberapa? Iman yang ke-18. Aduh, panjang-panjang ini mah. Selanjutnya yaitu adalah cabang iman yang 19. Ini penting juga, yaitu mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya. Ta'zimul Quran wah tiromihi. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, bahwasanya semua kata Ustaz Nasuha yang nempel sama Al-Quran jadi mulia. Bahkan bulan Ramadan nempel sama Al-Quran jadi bulan yang paling mulia. Bahkan dijadikan salah satu malamnya pun adalah malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Nabinya jadi nabi yang paling mulia karena menerima wahyu Allah, atau yang dijadikan Al-Quran. Malaikatnya jadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat lain, malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Kotanya menjadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Apalagi banyak
manusia yang mempelajari, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu menjadi ahlullah malah kan. Keluarga Allah. Otomatis berarti mulia. Pokoknya yang nyangkut sama Al-Quran mulia. Maka kita patut mengagungkan Al-Quran. Bagaimana cara mengagungkan Al-Quran? Jadi nggak sembarangan kita terhadap Al-Quran. Di sini dijelaskan ada 18. Ada 18 cara mengagungkan Al-Quran. Di antaranya mengagungkan dan memuliakan Al-Quran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari najis maupun hadas. Kan udah dijelasin waktu kita ngaji fikih di dalam Sapina. Bahkan ketika membawa Al-Quran pun kita harus mempunyai wudu, harus suci. Yang kita bawa kan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Sesuatu yang suci. Maka ketika membaca dalam keadaan suci, baik dari najis maupun hadas, tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Tadi dijelaskan. Bahkan cara mengagungkan Al-Quran itu menyikat dan membersihkan gigi serta mulut ketika akan membacanya. Sampai mulut-mulut kita pun harus bersih. Itu salah satu cara kita mengagungkan Al-Quran. Dan kita bacakan firman Allah. Membacanya dengan duduk dalam sikap sempurna bila dibaca di luar sholat. Tidak duduk dalam sikap malas atau sembarangan baca. Jadi duduknya ya yang mantes dah ya ketika baca Al-Quran. Jangan sampai sembarangan, bagaimana sembarangan baca. Nah, ini cara-cara kita mengagungkan Al-Quran dijelaskan di sini. Bahkan pakaian pun kita harus rapi karena membacanya berarti kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik lagi ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat. Berkumur setiap kali di mulutnya ada dahak atau yang suka mendaham yang begitu. Nah, berkumurlah. Menghentikan bacaannya setiap kali menguap. Ya, itu cara kita memuliakan mengagungkan Al-Quran. Itu termasuk. Jadi lagi nguap masih baca baik. Membacanya dengan pelan dan tartil. Memberikan hak setiap huruf, yaitu dengan membacanya jangan sampai ada huruf yang terlewatkan. Jadi bacanya hati-hati, jangan sampai hurufnya ada yang kelewat. Nah, itu memberikan hak kepada setiap huruf. Selanjutnya tidak membiarkannya terbuka ketika meletakkannya sesudah selesai membaca. Itu salah satu adab kita ta'zim terhadap Al-Quran. Masih kebuka aja, kalau sudah ya ditutup. Tidak meletakkannya suatu apapun di atas Al-Quran, termasuk kitab-kitab lain. Ya, biasa. Makanya kalau di pesantren itu jangan aneh kalau lihat Al-Quran di sela-sela pintu. Ya kan? Kalau kita masuk pesantren aja ataupun dimanapun, kalau kita lihat ada yang kan suka disimpan paling atas, di sela pintu paling atas, di lemari paling atas. Itu berarti santrinya udah ngaji. Nah,
meletakkannya di atas ketika kita membaca. Jangan sampai simpen di bawah, tapi di atas pangkuan. Seharusnya meletakkannya di atas pangkuan, di atas tempat lain. Seperti apa? Kayak kalau depan saya nih meja, depan meja. Bahkan bila ayat Al-Quran ditulis di papan, maka tulisannya itu tidak boleh dihapusnya dengan air ludah, nggak boleh. Kalau main hapus baik pakai ludah lagi. Ada soalnya. Kalaupun itu ditulis di papan. Nah, tidak membacanya di pasar. Maksud tidak dibaca di pasar itu kan karena memang pasar itu tempat apa? Tempat orang-orang nipu, tempat orang-orang bohong. Itu benar Pak RT, benar di sininya. Pak RT benar-benar. Marifat Pak RT mah. Apa yang saya belum baca juga udah dibaca duluan. Benar Pak. Lihat Pak. Kan kalau di pasar Pak, bangkrut. Maka di sini pengarang kitab menjelaskan bahwasanya setidaknya tidak boleh membaca Al-Quran di mana? Di pasar. Tempat-tempat apa itu? Tempat-tempat orang hiburan kan, semua lago, orang-orang lago, sia-sia tempat. Tempat-tempat orang ramai. Terus apalagi? Oh, nih, bahkan bila tulisannya di sini dalam kitabnya ya, bukan saya yang berkata. Bila tulisan ayat-ayat Al-Quran dicelupkan pada air yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit, maka air itu tidak dibuang di tempat sampah, di tempat yang najis dan tempat yang diinjak-injak, tetapi air itu harus dibuang di tempat yang tidak diinjak-injak orang. Tempat apa? Tempat galian suci, atau dibuang di mana? Dibuang di sungai yang besar, yang ngalir airnya. Itu kan bekas dipakai, di sana dicelupin ayat-ayat Al-Quran. Minum baik. Daripada dibuang. Itu ya. Pokoknya nempel sama Al-Quran mulia. Ya, mulia. Makan ada penelitian Jepang, kalau air dikatain baik, itu air bagus. Kalau air dikatain jelek, itu air buyar. Itu dipakai mikroskop ya namanya ya, yang pembesar itu air emang begitu. Maka kalau kita mandi, ya baca dulu yang baik-baik dah, yang jadi obat dah. Nah, pokoknya air itu gimana apa yang dikatainnya. Apalagi kalau dikatain sial lu air nih. Nah, gitu, kagak bakal jadi obat gitu mah. Apalagi air yang dibacakan dengan Al-Quran itu menjadi kristal yang indah. Itu molekul airnya, jadi bentuk airnya itu jadi kristal. Itu nyata, lihat dah. Udah lama itu penelitian di Jepang. Nah, itulah salah satu daripada tanda kekuasaan Allah. Kayaknya nggak boleh bercampur. Nggak boleh? Dibuat campur. Oh, dibuat bercampur dengan Lembaran Al-Quran. Baru berapa tadi? Tidak meraihnya bila tangannya basah. Oh, ada yang lewat. Bila tidak meraihnya bila tangannya basah atau menjadikannya sebagai penyangga kitab-kitab lain. Terus yang ke-18-nya. Nah, yang ke-18 berarti udah 17 ya. Setiap kali akan menulis ayat Al-Quran atau meminum air yang telah dicelup tulisan ayat-ayatnya, sebaiknya membaca apa? Basmalah pada setiap napas atau tegukan. Ya.
pakai baca basmalah. Jadi setiap kali akan menulis ayat Al-Quran atau meminum air yang telah dicelupi tulisan ayat itu, maka sebaiknya membaca basmalah pada setiap napas atau tegukan. 19. Mengagungkan niat pada saat akan menulis atau meminum karena Allah. Ya, semuanya juga lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepada seseorang sesuai dengan niatnya. Itu cabang berapa? Ada satu lagi cabangnya. Cabang yang ke-19. Yang terakhir daripada bait yang tadi kita baca, bahwasanya cabangnya yaitu adalah cabang yang ke-20, yaitu adalah at-thaharah. Susuci. Jangan dipisah, jangan susuci, tapi susuci. Bersuci. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Surah apa itu? Al-Maidah. Ada di tengahnya. Ini masalah toharo dalam masalah hal berwudu. Maka penting, bahkan apapun yang kita lakukan itu lebih baik untuk berwudu. Zikiran bagusnya punya wudu. Apalagi baca Al-Quran harus suci dari hadas. Punya wudu. Enggak, wudu mah bukan bebersih. Makanya disebut dengan toharo. Toharo itu suci. Bersuci dari apa? Lahir batin. Wudu, setiap wudu kita itu yang jatuh dari air wudu itu malaikat rahmat. Menggugurkan dosa, maka disebut toharo. Suci sampai ke dalam, bukan luarnya saja, bersih ke dalam-dalamnya. Kata wudu itu manfaatnya wudu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Ari suci eta sabagian dari iman. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, innal wudu'a as-salih. Nah, di situ ada di bawah, paling bawah, wudu yang baik dapat menghindarkanmu dari setan. Nah, itu ya salah satunya. Kak, apapun yang kita lakukan, setidaknya kita berwudu terlebih dahulu. Sholat, kudu sholat anjeun karena sholat wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita aji bersama pada bait ini, yang ada 4 cabang iman. Yang pertama yaitu cabang iman menuntut ilmu, termasuk cabang iman. Yang keduanya yaitu adalah cabang imannya apa? Nasrul ilmi al-syar'i, menyebar luaskan ilmu syariat. Selanjutnya cabang iman
Yang ketiga daripada pada bait ini yang termasuk cabang iman yang ke-19-nya itu adalah mengagungkan Al-Quran. Dan yang terakhir cabang iman yang ke-20 yaitu adalah bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kita semua selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa juga lah mama ya.